Sebelum pertandingan dimulai, mari kita lihat arah laga yang paling mungkin terjadi. Kondisi pemain menunjukkan Inter Milan berada dalam kekuatan penuh tanpa absensi pemain kunci, sementara AS Roma harus kehilangan beberapa pemain penting akibat cedera. Hal ini memberikan keuntungan dari segi kedalaman skuad bagi Inter. Dalam rekor pertemuan terakhir, Inter unggul dengan catatan 3 kemenangan dan 1 kekalahan, yang memperlihatkan dominasi mereka atas Roma dalam beberapa laga sebelumnya. Performa 5 pertandingan terakhir menunjukkan Inter dengan hasil WDLDD yang cukup stabil, sementara Roma mencatatkan LDLDW yang cenderung kurang konsisten. Ini semakin memperkuat posisi Inter sebagai tim yang lebih siap. Dari sisi klasemen, Inter berada di posisi puncak, peringkat 1, sedangkan Roma di posisi 6. Perbedaan ini mencerminkan konsistensi performa Inter sepanjang musim dibandingkan Roma. Berdasarkan keseluruhan analisa faktor X, Inter Milan memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Kondisi pemain menunjukkan Udinese mengalami kerugian karena 2 pemain depan penting harus absen akibat cedera dan suspensi. Sementara itu, Como hanya berpotensi kehilangan 1 pemain bertahan, sehingga secara keseluruhan Como masih lebih diuntungkan dari sisi kesiapan skuad. Dari rekor pertemuan, Como unggul dengan catatan 2 kemenangan dan 1 kekalahan, yang menunjukkan mereka cukup mampu mengimbangi bahkan mengatasi Udinese dalam beberapa laga terakhir. Performa 5 pertandingan terakhir memperlihatkan Udinese dengan hasil LWD-LW yang kurang konsisten, sedangkan Como tampil impresif dengan catatan WDWWW. Tren positif ini menjadi sinyal kuat bahwa Como sedang dalam performa terbaiknya. Pada klasemen sementara, Como berada di posisi 4, jauh lebih baik dibandingkan Udinese yang berada di posisi 11. Hal ini mencerminkan stabilitas dan kualitas permainan Como sepanjang musim. Berdasarkan keseluruhan analisa faktor X, Como memiliki lebih banyak keunggulan untuk meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Kondisi pemain menunjukkan Lecce berada dalam situasi kurang ideal karena beberapa pemain inti maupun pelapis harus absen akibat cedera. Di sisi lain, Atalanta hanya kehilangan 1 pemain depan penting, sehingga secara keseluruhan Atalanta masih memiliki kedalaman skuad yang lebih baik. Dari rekor pertemuan, Atalanta unggul dengan catatan 3 kemenangan dan 1 hasil imbang, yang menandakan dominasi mereka atas Lecce dalam beberapa pertemuan terakhir. Performa 5 pertandingan terakhir memperlihatkan Lecce dengan hasil LLWLL yang kurang meyakinkan, sementara Atalanta mencatatkan DLDLW yang sedikit lebih stabil meski belum sepenuhnya konsisten. Namun, Atalanta tetap terlihat lebih kompetitif. Pada klasemen sementara, Lecce berada di posisi 18 yang menunjukkan tekanan di zona bawah, sedangkan Atalanta berada di posisi 7 dan masih bersaing di papan tengah atas. Berdasarkan keseluruhan analisa dan faktor X, Atalanta memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Itulah analisis kita di Fokus Laga. Kalau kamu menyukai pendekatan cerdas seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Tinggalkan komentar arah laga versi kamu. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, di Fokus Laga, kita selalu lihat lebih dalam.